Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita memasuki minggu terakhir di bulan Februari. Kita bersyukur penyertaan Tuhan sampai saat ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya akan membacakan beberapa warta untuk kita semua. Untuk petugas pelayanan di minggu depan, ya, hari Minggu tanggal 7 Maret, tema firman Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan. Khotbah oleh Pendeta Yosua, ditulis Diaken Wancir, pemusik Saudara Jonsung, penerjemah Bapak Erik Nathanael, menyambut Ibu Acu, doa syukur Ibu Indri, LCD Diaken Henry, dan untuk petugas perjamuan Diaken Lukas dan Diaken Daud. Mari bagi setiap kita yang melayani di minggu yang akan datang, kita persiapkan diri, hati kita dengan baik, kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu, kita juga bisa terus dukung dalam doa untuk setiap jemaat yang dalam kelemahan tubuh mereka, untuk Ibu Asmara Ginting yang beberapa waktu lalu juga sempat kembali dirawat masuk rumah sakit. Kita terus doakan untuk Ibu Halimah juga dalam proses pemulihan dari struknya, juga kita doakan. Kita juga doakan untuk setiap orang tua yang sampai saat ini masih belum bisa beribadah bersama, supaya Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan buat setiap mereka. Kita juga terus dukung dalam doa untuk penanganan COVID-19, bahkan juga sekarang sedang dilaksanakan pemberian vaksin bagi masyarakat. Kita doakan supaya setiap hal yang dikerjakan pemerintah boleh berjalan dengan baik. Kita juga belajar terus bersama-sama untuk tetap menjaga kesehatan kita dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, demikian. Lalu untuk persembahan minggu lalu 21 Februari, Bapak Ibu bisa melihatnya. Kalau ada nama dan nominal yang tertera salah, tidak sesuai, bisa menghubungi Diaken untuk dikoreksi. Ya, demikian warta gereja minggu ini yang bisa saya sampaikan untuk kita semua dan juga menjadi informasi untuk kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati, kita masuk di dalam saat ini. yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptanya dan perbulan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hanya bagi Tuhanlah segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Mari kita menghadap Tuhan pada pagi hari ini dalam hadirat-Nya. Dengan pujian kita kepada Tuhan, kita mengatakan, hanya bagi Dia pujianku, ya Yesuslah kami bagimu. Tuhan selamatkan
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu terima kasih. Ketika anak-anak Tuhan, saudara seiman hidup rukun bersama, ada dalam persatuan, maka berkat-berkat Tuhan pasti akan dicurahkan di dalamnya. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sukacita. Sambil menaikkan pujian ini, kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan kita. Nanti masuk rap, saya persilakan untuk bisa maju ke depan dari sebelah kiri saya untuk bisa memberikan persembahan untuk kami. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya.
Kembali kami bersyukur padamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah menuntun memimpin hari demi hari. Sekarang kami telah memasuki hari terakhir bulan Februari. Besok kami telah memasuki bulan Maret. Biarlah di masa pandemi ini kami senantiasa dipimpin dan dituntun oleh-Mu ya Tuhan. Mungkin di antara kami banyak rasa takut, khawatir, cemas. Ya Tuhan sendiri menolong mengangkat segala kekhawatiran ketakutan kami ya Tuhan. Gantikan dengan sukacita ya. Biarlah di dalam Tuhan kami ada pengharapan Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah Tuhan juga bagi mungkin hamba-hamba Tuhan yang akan divaksin pada esok hari. Ya Tuhan, tolong Tuhan pimpin biar semua berjalan baik dan boleh berjalan lancar. Tuhan, terima kasih juga untuk tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan berkati. Biar uang yang telah dipersembahkan bisa dipakai dengan baik oleh pengurus gereja tempat ini ya. Biar semuanya untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, Pendeta Yosua. Kau urapi dia secara khusus ya Tuhan. Biarlah firman yang sampaikan sungguh memberi kekuatan kepada kami, memberi pedoman buat kami ya Tuhan, hingga hidup kami tidak melenceng ke kanan dan kiri, bagi hidup kami boleh dituntun dan dipimpin oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Mungkin. Selamat datang kembali. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendapat pujian bersama-sama dari KPK 326. Jadikan aku selalu yang berkat. Biar hidup kita dimanapun kita berada, kita menjadi saluran berkat Tuhan yang membawa terang Tuhan dimanapun kita berada, sehingga orang-orang di luar sana yang susah mereka boleh hidup. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau untuk segala hal yang Engkau lakukan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih menuntun kami sampai pada hari ini, membuktikan dan memperlihatkan kepada kami bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Bapak, berkatilah saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Minta pertolongan pada Roh Kudus bekerja, menolong dan memampukan kami agar setiap firman yang akan kami dengarkan Tuhan itu menjadi kekuatan, menjadi rema dan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau untuk segala kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Di Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak
kepada kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-47. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari adalah persekutuan yang menjadi kesaksian. Ya, Kisah Rasul 2 ayat yang 46 sampai dengan yang ke-47, firman Tuhan berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehakim mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan yang diselamatkan. Berbahagia kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap. Bapak Ibu kasih Tuhan, Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang terbentuknya sebuah komunitas yang baru dan berbeda, yaitu gereja. Ya, terbentuknya sebuah komunitas yang baru dan berbeda daripada dunia, itu adalah gereja. Gereja itu adalah bahwa sekumpulan orang-orang yang dipanggil oleh Allah dari tengah-tengah dunia, dari sekitarnya untuk menjadi berbeda. Berbeda bukan berarti dikasih seragam yang baru ini loh. Kalau orang-orang di dunia pakai baju-baju yang aneh-aneh, kamu ini baju begini karena kamu adalah gereja, enggak? Ya, menjadi berbeda artinya kualitas hidup mereka, kesaksian hidup mereka, dan apa yang mereka tampilkan dan yang mereka perlihatkan itu menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa pada hari itu ketika mereka memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini rentang waktu antara kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memperlihatkan kepada mereka bagaimana Tuhan datang di tengah-tengah mereka, sampai pada Kisah Rasul ini rentang waktu nggak begitu lama, ya. Tetapi dalam waktu singkat, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan apa yang diperlihatkan dalam kehidupan murid-murid Tuhan itu menjadi sebuah kesaksian yang mengubahkan dan mendatangkan pengaruh yang besar, gitu ya, dampak yang sangat besar bagi lingkungan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan bahwa mereka ditambahkan kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan bahwa mereka nggak punya relasi apapun yang saling terkait, gitu ya, nggak punya relasi apapun yang saling terkait. Ya, ada beberapa gereja yang mungkin rata-rata jemaatnya itu adalah keluarga. Ini loh ipar saya, ini loh mertua saya, ini loh sepupu saya dan sebagainya. Mereka punya keterkaitan. Sampai mungkin satu waktu kalau terjadi sesuatu clash, gitu ya, satu keluarga besar hilang, gereja itu selesai. Tapi ini ketika Tuhan tambahkan kira-kira 3.000 jiwa, mereka tuh nggak ada relasi satu dengan yang lain. Mereka tuh nggak terkait satu dengan yang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dari dunia yang tersebar luas seperti kita pada masa ini, dan mereka cuma satu, mencari sesuatu yang berbeda, mencari sesuatu yang menonjol, mencari sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Itu adalah sebuah kesaksian. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika Roh Kudus curahkan atas mereka, dikatakan Roh Kudus itu membaptis mereka menjadi satu tubuh. Mereka menjadi satu kesatuan yang hidup. Mereka tidak lagi hanya memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi mereka juga memiliki hubungan sebagai saudara dan saudari di dalam Kristus. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, mereka adalah tubuh Kristus. Hari ini jadi pertanyaan buat kita adalah, di manakah kesaksian gereja hari ini? Di manakah kesaksian gereja hari ini? Ataukah jangan-jangan hari ini orang hanya melihat gereja itu hanyalah sekumpulan orang yang pada hari Minggu bawa Alkitab? Dulu orang masih bawa Alkitab ke gereja. Ya, dari jauh orang bisa tahu itu adalah orang Kristen. Ya, saya sering kali ceritakan kepada kita sekalian, gitu ya. Salatiga itu adalah kota kecil. Ya, kota kecil, tapi kalau hari Minggu
itu tuh pemandangan yang dilihat itu adalah pemandangan yang sangat menundukkan hati. Karena saya sempat 2 semester itu pelayanan di sekitar Salatiga. Jadi saya cukup tahu gitu ya bagaimana orang-orang Salatiga ketika mereka hari Minggu itu ibadah. Ya, biasanya ada satu gereja yang ibadah paling awalnya itu adalah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi di alun-alun Pancasila itu ada satu gereja di KJTU. Ya, di KJTU itu kalau kita perhatikan terus sekarang seperti DKI. Ya, orang datang ke gereja berbondong-bondong, mbah-mbah gitu pakai kebaya gitu ya, dia ke gereja. Kebaya nggak heboh, nggak bersuara dan sebagainya. Hanya pakaian yang rapi gitu ya, disanggul dia ke gereja bawa Alkitab. Sangat teduh gitu ya, sangat teduh, sangat membawa sukacita. Dan kita rasakan lebih damai menyaksikan anak-anak Tuhan ke gereja. Hari ini pemandangan orang ke gereja orang itu sudah susah dilihat. Ya, sudah susah dilihat. Orang bilang Alkitab kan ada di handphone. Ya, oke, kalau dalam gereja lagi ibadah, lagi baca firman Tuhan, baca Alkitab. Oke, tapi berapa banyak yang baca benar-benar baca Alkitab? Berapa banyak yang benar-benar memperhatikan apa firman Tuhan? Maka nggak sambil ada status, lihat status orang gitu ya. Lihat hari ini ada promo apa nih, GoFood dan sebagainya. Udah dah, bahkan ngomong-ngomong dah, gue mau lihat promosi apa hari ini. Bapak Ibu, apakah kesaksian gereja pada hari ini? Apakah gereja masih memberikan dampak yang sama seperti 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus memperlihatkan kepada orang-orang Israel pada umumnya betapa kuasa Allah yang luar biasa itu sanggup untuk menjamah dan mengubahkan hidup mereka. Karena pada hari itu orang dikatakan ke gereja atau enggak ke gereja sama. Apa bedanya? Ngabisin waktu. Ya, karaktermu tidak berubah, hidupmu tidak berubah. Ya, emosimu masih sama, kejelekanmu kepada orang yang masih sama. Nggak usah ke gereja, percuma. Bapak Ibu, kalau saya ngomong begitu, kesaksian gereja, kesaksian orang Kristen itu menjadi pudar dan tidak ada gunanya sama sekali. Menjadi satu komunitas yang menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Nah, kita perhatikan bagaimana jemaat mula-mula ini mereka menjadi persekutuan yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan ketika mereka menjadi kesaksian, firman Tuhan berkata bahwa mereka terus ditambahkan jumlah mereka dari hari ke hari. Ya, dari ke hari kita perhatikan ayat 57, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya, hari ini apa yang menjadi kesukaan orang untuk datang ke gereja? Oh, datang ke gereja enak. Habis persekutuan kita ada makan-makan. Oh, datang ke gereja enak. Kalau kita kesusahan ada yang bantu. Oh, ke gereja enak. Ya, kita bisa dapatkan diakonia. Oh, ke gereja enak. Kita bisa dapatkan teman bisnis. Bapak Ibu, apakah itu yang namanya disukai? Bukan. Ya, itu simbiosis mutualis, gitu ya. Saling menguntungkan. Ya, gue datang ke gereja, gue dapat untung dari siapa nih? Bapak Ibu, bukan demikian prinsip disukai semua orang. Pada bagian ini perkataan disukai semua orang itu adalah bahwa hidup mereka kok berbeda ya, kok mereka bersukacita ya, kok mereka tetap berpengharapan ya, kok mereka bisa mengampuni ya, kok mereka bisa mengasihi ya, kok mereka bisa rukun ya, walaupun mereka nggak saudara, nggak saudara kandung, nggak saling mengenal, tapi mereka tahu mereka diikat dengan satu persekutuan. Bapak Ibu, hari ini kita bergumul dengan banyak ego manusia. Dan banyak bergumul dengan ego manusia. Betapa kita sebagai orang percaya kita dibentuk terus untuk tunduk kepada ego kita, ataukah kita mau tunduk kepada kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, ego dan kehendak Allah itu selalu bertentangan, selalu berseberangan, tidak akan pernah ketemu. Seperti minyak dan air tidak akan pernah ketemu. Tapi itu, saudara, Tuhan panggil kita untuk belajar merendahkan hati kita. Karena kalau kita tidak menjadi persekutuan yang menjadi kesaksian, sia-sialah pelayanan kita. Sia-sia pelayanan kita. Sia-sia pengiriman kita pada Tuhan. Sia-sia apa yang kita katakan persembahkan untuk Tuhan.
kalau ternyata hidup kita tidak menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, karena dikatakan ada sebuah timbal balik yang terjadi. Karena ketika mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini penting jadi fokus kita, bahwa kita perlu untuk mengubah mindset kita, gitu ya. Saya ke gereja untuk bersekutu, untuk bertemu dengan saudara seiman, walaupun aku tahu aku tidak selalu cocok, walaupun aku tahu aku nggak selalu bisa sepaham dengan saudara yang lain, tapi aku belajar ya untuk merendahkan diri dan hatiku, dan sama orang lain pun merendahkan diri dan hatinya, maka kami bertemu di tengah. Bapak Ibu, tentu itu prinsip yang harus kita pegang, gitu ya. Yang satu merendahkan hati dan dirinya, yang satu pun merendahkan diri dan hatinya, lalu sama-sama ada sebuah action, ada sebuah aksi bertemu di tengah. Kita bukan lagi cari ego kita loh, B. Kita bukan lagi cari ego kita loh, A. Tapi kita mencari apa pendakalan ada di tengah-tengah. Tuhan mau kita menjadi persekutuan yang hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini gereja Tuhan terus diuji dengan banyak hal ini. Karena kita sesungguhnya pergumulan yang dihadapi oleh gereja itu bukan dari luar. Izin gak dikasih, diresolusi warga, dan lain sebagainya. Tantangan gereja hari ini adalah di dalam. Ketemu banyak orang, ketemu dengan banyak tipe, ketemu dengan banyak pribadi, ketemu dengan banyak kemauan, ketemu dengan banyak ego. Dan banyak gereja berkumpul satu dengan yang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, mau dibalikkan gereja itu adalah seperti saudara kandung. Saudara kandung gak salah main akur. Ya walaupun kita lihat, senangnya ada saudara tuh, mereka tuh bisa ngobrol enak, gitu ya, bisa bercanda, gitu ya, bisa saling curhat satu dengan yang lain. Tapi di satu sisi kita juga lihat, ada saudara, ya cuma berdua, cuma berempat, aku berantem mulu. Tapi mereka ingat bahwa mereka itu sudah ada kesusahan apapun, mereka ingat bahwa kita harus saling topang, walaupun nggak selamanya topang. Bapak Ibu, itulah kita, gitu. Itulah kita dibesarkan dengan banyak situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi satu prinsip yang Tuhan izinkan untuk kita pegang erat dalam firman kita adalah jagalah persekutuan kita, jagalah hati kita, jagalah motivasi kita ketika kita berkumpul bersama-sama. Bagaimana jemaat mula-mula mereka bisa menjadi persekutuan yang menjadi kesaksian? Yang pertama adalah mereka yang setia pada pengajaran para rasul. Mereka sudah menjadi orang Kristen. Orang Kristen saat itu adalah sebuah kata cemooh, Kristen, pengikut Kristus. Ya, saat itu Kristus adalah tokoh makar bagi orang-orang Yahudi. Tokoh makar, makanya masih dihukum di atas kayu salib. Ya, supaya menjadi peringatan bagi orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Sehingga pada hari itu ketika mereka mendapatkan label Kristen, itu adalah sebuah cemooh, ya, sebuah label yang tidak menyenangkan. Tapi bagi mereka bersukacita, karena mereka tahu label yang diberikan mungkin motivasinya tidak baik. Tapi bagi mereka menerima, ya, saya pengikut Kristus, saya adalah pengikut Kristus, saya mengimani Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan saya, maka saya menjadi pengikutnya. Dan ketika mereka menjadi Kristen, dikatakan mereka menerima sabda Tuhan, yaitu adalah Injil Yesus Kristus. Maka suatu hidup Kristus harus senantiasa diperdalam dalam pemberitaan Injil yang terus menerus kita terima dalam kehidupan kita. Kita perlu menerima dengan rendah hati dan mengakui bahwa keselamatan itu sudah terwujud dalam kematian dan kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kasih Tuhan di tengah-tengah zaman yang terus berubah seperti ini, kita tahu bahwa kita nggak sepenuhnya hanya bisa mengandalkan rasio kita. Yang kemarin saya ada persekutuan bersama dengan konselor-konselor, ya, banyak mereka yang ternyata punya latar belakang dari psikologi. Ya, dari sisi sharing yang ada, banyak mereka masih muda-muda, gitu ya.
Mereka katakan kalau saya cuma belajar psikologi murni, oh saya bisa gila, gitu. Ya, belajar filsafat dan sebagainya. Sampai ada satu statement, kalau kamu pikir Tuhan itu ada, maka Tuhan ada. Kalau kamu pikir Tuhan itu tidak ada, maka Tuhan tidak ada. Bayangin sudah. Ya, ada keluar satu statement, kalau kamu pikir Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Tapi kalau kamu pikir Tuhan tidak ada, maka Tuhan tidak ada. Wah, filsafat gitu ya. Bisa bikin orang jadi depresi, bisa membuat orang jadi goyah. Lalu selama ini kalau aku anggap Tuhan itu tidak ada, Tuhan tidak ada, lalu ngapain? Saya dari kecil ke gereja, ke sekolah minggu, mencoba mengacaukan yang iman kita dan hanya memunculkan rasio, memunculkan pemahaman yang baru gitu ya. Tapi ternyata membutuhkan teologi. Psikologi membutuhkan teologi yang untuk berintegrasi. Psikologi mempelajari kejiwaan seorang, tapi butuhkan juga bahwa ternyata kita bukan cuma membutuhkan pemulihan jiwa, ya, tapi kita butuh satu pribadi yang sungguh-sungguh bisa memulihkan jiwa. Itu adalah Allah kita yang hidup. Tapi kadang kita perlu terus tekun dalam pengajaran. Oh, hari-hari ini kita tidak diteguhkan oleh firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu kita akan menjadi orang yang terhilang. Ya, kita terus akan dikacaukan dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, pemikiran-pemikiran yang tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan kita. Satu contoh gini deh, kalau kita lagi emosi Bapak Ibu, kalau kita lagi panas tingkat tinggi gitu ya, apakah kita memikirkan tentang Allah? Enggak kepikir Bapak Ibu. Emosi kita yang muncul, darah kita yang naik, ya kemarahan kita, emosi kita. Tapi bersyukur ketika Tuhan izinkan kita cooling down, kita sedang dalam kondisi yang lebih stabil. Kita diingatkan oleh Roh Kudus, hei, kamu itu sudah keterlaluan loh. Hei, apakah benar sikap kamu seperti ini? Hei, di manakah kasihmu? Hei, coba belajar mengampuni. Roh Kudus akan terus membisik dalam diri kita, dalam hati kita, untuk mengingatkan, ayo, kamu orang percaya, kamu orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, hiduplah berpadangan dengan Injilmu. Ya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, berapa banyak ya kita akan menghadapi konflik, menghadapi perseteruan, menghadapi permusuhan. Ya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, itu bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena itu kita bersyukur bahwa kita memiliki pengajaran firman Tuhan yang terus menyeimbangkan diri kita. Di tengah-tengah kondisi yang kita mungkin tidak stabil, di tengah-tengah kondisi yang mungkin kita sedang dalam tekanan yang luar biasa, kita merasa stres, kita merasa bingung, kita merasa khawatir, belum lagi banyak beban-beban hidup yang menjadi pemikiran buat kita. Emosi kita menjadi naik, kemarahan kita menjadi terkumpul, antara sedih, kecewa, marah kumpul jadi satu. Tapi satu waktu ketika Tuhan izinkan bahwa kita dalam kondisi yang stabil, kita diingatkan lagi, ya Tuhan, saya bersyukur di tengah banyak orang yang gak kerja, saya masih bisa kerja walaupun mungkin pendapatan saya tidak sebanding. Tapi saya bersyukur bahwa saya masih bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, itu kan hati yang bersyukur, gitu ya. Itu kan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Ya Tuhan, saya bersyukur walaupun mungkin kondisi ekonomi saya tidak baik, tapi bersama dengan istri dan anak-anak kami masih bisa berkumpul sama-sama. Kami masih bisa ya seminggu sekali makan bakmi lah yang gampang-gampang. Kami masih bisa bersyukur Tuhan. Ya, bukankah itu sesuatu yang menyenangkan hati yang meluap dan mengucapkan syukur? Daripada kita, aduh, kurang terus. Ya kamu sih begini, kamu sih begitu, anak-anak begini, anak-anak begitu. Bapak Ibu kehilangan dari sejahtera kita. Maka, ya banyak orang yang umur pendek. Karena pikir emosi terus, marah terus gitu ya. Ya, makan hati terus, dibawa stres terus, dibawa tekanan terus, karena tidak melibatkan Tuhan, gitu ya. Karena melibatkan Tuhan, walaupun kita katakan emangnya mesti kalau kita melibatkan Tuhan akan selesai,
Mungkin tidak akan selesai, mungkin belum selesai, tapi paling tidak ketika melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati. Tuhan yang menunjukkan belas kasihannya kepadamu, membuat kita melihat ada berkat-berkat kecil yang Tuhan perlihatkan bahwa Dia mau melihara kita, yang Tuhan perlihatkan bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Karena ketika kita hanya terpikirkan kepada berkat-berkat yang besar, Tuhan isi butuh begini, harus plok depan mata, saudara, mata kita akan tertutup. Tapi ketika Tuhan izinkan kita melihat berkat-berkat kecil yang Tuhan sediakan, mungkin anak-anak yang bawa sukacita, itu jadi berkat. Jadi berkat. Yang ketika hati kita mungkin sedang gundah, tapi mulai kelucuan anak-anak, gitu ya. Mereka bermain dengan senang, mereka tertawa-tawa, siapa percaya hati kita juga akan tersentuh. Jadi ya, bersyukur anak-anak saya mereka bersukacita. Itu jadi penghiburan, itu jadi berkat buat kita. Yang ketika mungkin kita lihat saudara-saudara kita yang lain yang membawa sukacita, kita akan Tuhan bersyukur. Walaupun saya sedang pergumulan, ada saudara seiman yang jadi penghiburan buat saya. Ada saudara seiman yang siap merangkul saya. Tapi bukannya itu berkat-berkat kecil yang Tuhan siapkan di sekitar kita, yang Tuhan siapkan di sekeliling kita, untuk melihat bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Perlulah kita tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kemudian, bagaimana bahwa jemaat mula-mula mereka menjadi persekutuan yang menjadi kesaksian, mereka tetap dalam sebuah persekutuan. Yang persekutuan yang menjadi kesaksian adalah tetap di dalam sebuah persekutuan. Ya, tanda kedua persekutuan atau koinonia itu ada berarti sebuah kehidupan yang di-sharingkan. Ya, kehidupan yang di-sharingkan, kalau kita perhatikan di ayat 46, wah ini seperti sosialis nih, seperti prinsipnya orang komunis. Ya, kita terima sama-sama, kita nikmati sama-sama. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, dalam hal ini saya nggak bicara tentang sosialis, bicara tentang komunis dan lain sebagainya, tapi kita bicara tentang inti yang terdalam daripada firman Tuhan. Itu adalah ketika kita berbicara tentang persaudaraan yang sejati. Yang ungkapan koinonia ini muncul dalam Kisah Para Rasul. Yang tapi ini adalah ungkapan favorit daripada seorang Paulus yang menggunakan ungkapan ini dalam 13 surat-surat yang lain. Jadi Bapak Ibu, Paulus yang mungkin tidak punya jiwa seorang gembala, yang mendirikan jemaat lalu ditinggalkan, dia mendirikan jemaat lalu ditinggalkan dan serahkan kepada yang lain. Tapi dia adalah bapak pemersatu. Dia adalah bapak pemersatu dalam hatinya, dalam pemikirannya, dalam hidupnya adalah bagaimana supaya orang-orang percaya mereka hidup dalam sebuah persekutuan. Ya, jangan pikir, wah udah saya nggak usah banyak berurusan dengan persekutuan. Terus kita tetap bersekutu. Bapak Ibu, Tuhan panggil kita untuk bersekutu. Suka atau tidak suka, Tuhan panggil kita untuk bersekutu. Ya, banyak orang punya pemikiran begini, gue nggak cocok di gereja A, pindah ke gereja B. Di gereja B nggak cocok, masih ada gereja C. Tuhan kok ciptakan dalam ini banyak gereja, aku bisa datang ke dalamnya, menikmati, melihat, mengawasi apakah gereja A sama dengan gereja B. Apakah gereja A dan gereja B punya kemiripan atau perbedaan? Bapak Ibu, Tuhan panggil kita bukan jadi pemerhati, bukan jadi kita dalam sebuah persekutuan itu adalah untuk saling memberikan damai. Ini adalah persekutuan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya, bagaimana jemaat-jemaat Tuhan yang mula-mula mereka memiliki persekutuan mereka. Ya, bagaimana ketika jemaat Makedonia membantu jemaat yang lain. Ya, bagaimana ketika yang jemaat Makedonia mereka memberikan persembahan mereka untuk pembangunan di Yerusalem. Mereka mencari persekutuan kita. Mereka tahu di tengah-tengah persekutuan mereka harus menjadi kesaksian dan mereka harus menjadi teladan. Bapak Ibu kasih Tuhan, lalu dikatakan bagaimana mereka menjadi kesaksian bahwa mereka memecahkan roti. Memecahkan roti setiap awal bulan kita lakukan. Kita diingatkan bahwa ketika kita mengambil roti dan cawan Tuhan, kita sedang diingatkan ini bukanlah tentang kita,
bukan tentang saya, gitu. Tapi ini tentang Tuhan yang sudah melakukan perkara besar buat saudara dan saya. Ya, perjamuan kudus itu bukan tentang kita, Bapak Ibu. Perjamuan kudus itu adalah tentang Tuhan yang sudah melakukan hal besar buat saudara dan saya. Ada sampai hari ini, ketika kita berkumpul bersama-sama dalam keterbatasan kita, dan kekurangan kita, dan keberdosaan kita, Allah mengasihi. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya yang besar. Maka setiap kali kita mengambil roti dan cawan Tuhan, kita diingatkan, Tuhan, aku ada sampai hari ini bukan karena kekuatanku, tapi karena Engkau. Ketika kita makan dan ketika kita minum, kita diingatkan bahwa tubuh Kristus itu adalah aku. Tubuh Kristus adalah Dia. Tubuh Kristus adalah kamu. Tubuh Kristus adalah kita. Maka kita yang sudah dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, selayaknya kita menjadi sebuah kesaksian. Tapi kasih Tuhan, tubuh Kristus ya akan kurang jika kita tidak ada di dalam. Ya. Mana bagian yang paling gak berguna untuk kita? Pernah usus buntu. Usus buntu itu kalau udah meradang bisa terancam jiwa kita. Ya, bisa terancam jiwa kita. Kalau pecah itu usus buntu, ya sudah radang, sudah merah, sudah pecah, bisa mengancam jiwa kita. Kita katakan udah dibuang deh daripada jadi penyakit buat kita. Tapi Bapak Ibu, ternyata usus buntu itu punya fungsi, gitu ya. Punya fungsi, gitu ya, untuk yang dikatakan salah satu itu adalah untuk menjaga daya tahan tubuh kita ternyata. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak berguna dalam tubuh kita, semuanya berguna. Kuku, kita bilang kuku nggak berguna. Banyak orang manjang-manjangin, dikasih kutek, di nail art segala macam, dan kagak berguna. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita bisa rasain ketika kuku ini nggak sengaja kecabut. Waduh, bisa langsung sakit kepala kita, bisa langsung otomatis keluar karena mata kita, karena lembutnya luar biasa. Gak usah kuku jempol, kuku kelingking deh, gitu. Gak sengaja ketekuk sama kita, dan mungkin terkoyak, sakitnya luar biasa. Tidak ada bagian dalam tubuh kita yang gak berguna. Semua bagian dalam tubuh kita itu berguna, yang untuk melindungi. Dan kita tahu ketika salah satu bagian ini terluka, sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Mungkin itu Bapak Ibu kasih Tuhan panggil kita dalam sebuah persekutuan. Kiranya dalam sebuah persekutuan ini kita diingatkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna, yang Tuhan tempatkan bersama-sama. Saya tidak sempurna, saudara tidak sempurna, tapi kita belajar bersama-sama untuk tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Saya punya perasaan, saudara punya perasaan. Saya bisa sedih, saudara pun bisa sedih. Saya bisa kecewa, saudara pun bisa kecewa. Kita semua nggak ada yang kebal. Karena itu warna perasaan yang harusnya ada. Ada kemarahan, ada kecewa, ada kesedihan, ya ada sukacita. Itu warna perasaan, semua orang punya. Gitu ya, semua orang punya. Tapi mari kita bersama-sama menunjukkan warna perasaan kita itu kepada Tuhan. Tuhan, saya marah. Tuhan, saya kecewa. Tuhan, saya sedih. Tuhan, saya merasa dikhianati. Tuhan, saya merasa tidak berharga. Tuhan, saya merasa saya diacuhkan. Saya merasa diremehkan. Tapi Tuhan, tolong saya agar bukan asumsi saya yang bisa menyesatkan, yang membuat saya berpikiran yang macam-macam. Tapi biar Tuhan tolong saya sembuhkan hati saya dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, marilah kita belajar dalam sebuah persekutuan, terus belajar mengandalkan Tuhan senantiasa. Ya, kita pribadi-pribadi tidak sempurna yang mengizinkan kumpul sama-sama. Ya, mau tanya cocok tidak cocok, enggak ada yang cocok. Enggak ada yang cocok. Gitu ya. Hanya satu hal yang mencocokkan kita, makan. Ya, mungkin dengan makan kita punya banyak selera yang sama. Ya, kita bisa menikmati bersama-sama. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan panggil kita
bukan untuk saling mencontohkan diri, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk saling merendahkan hati, saling mengasihi, saling mengampuni, saling melayani, saling menerima satu dengan yang lain. Maka kita menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita mengambil waktu untuk kita sejenak. Bapak Ibu, hidup kita tidak rentan dengan yang namanya kecewa, sedih, terluka, itu hal yang biasa. Mungkin kita katakan, kalau orang lain yang melukai saya nggak ambil pusing. Tapi saudara seiman yang melukai, saudara seiman yang mengecewakan, saudara seiman yang merebut sukacita saya. Saudaraku, hari ini Tuhan panggil kita mengampuni, mengasihi, melayani lebih sungguh. Kita semua bukan pribadi yang sempurna. Kita sering dikecewakan, tapi kita pun harus mengakui bahwa kita sering juga mengecewakan orang lain. Kita sering kali terluka karena perlakuan orang lain. Tapi ingat bahwa kita juga sering kali melukai orang lain. Kita mungkin pernah merasa sedih karena perlakuan orang lain kepada kita. Tapi ingat, kita pun sering kali menjadi sumber kesedihan bagi orang lain. Saudara dan saya, kita bukan pribadi sempurna. Tuhan panggil kita untuk mengampuni, mengasihi, dan melayani. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi
ingat pribadi-pribadi yang mungkin menorehkan luka dalam hatimu, pribadi-pribadi yang mungkin mengambil sukacita dalam hidupmu. Firman Tuhan minggu yang lalu mengingatkan kepada kita, segala kegeraman, kemarahan, fitnah, dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, buanglah semua itu. Tuhan panggil kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang belajar mengasihi, pribadi yang belajar untuk mengampuni. Biar hidupmu dan hidupku penuh dengan sukacita. Dan ketika hidupmu dan hidupku penuh dengan kepahitan, kemarahan, kegeraman, sukacita kita hanya sukacita yang semu. Karena kita akan diintimidasi terus dengan luka hati yang belum selesai. Kita akan terus diintimidasi dengan kepahitan. Kita akan diintimidasi dengan perkara-perkara yang terus menyesakkan dada kita. Tuhan mau hari ini kita mengampuni, mengasihi. Ya Bapak, dalam dunia ini mungkin kami adalah orang-orang yang pernah kehilangan kasih. Kami mungkin adalah orang-orang yang kehilangan penerimaan. Kami mungkin adalah orang-orang yang hilang akan penghargaan. Tapi kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Bapa kami yang menerima kami apa adanya. Semua yang ada dalam kehidupan kami itu tidak lebih penting, karena Tuhan mengasihi kami dengan tulus. Tuhan tidak lihat karakter kami, Tuhan tidak lihat latar belakang kami, Tuhan tidak lihat setiap dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi Tuhan melihat kami adalah pribadi yang perlu dikasihi. Ya Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengenakan kacamata seperti Tuhan memandang kami, memandang orang-orang di sekitar kami yang mungkin Tuhan melukai kami, yang mungkin Tuhan mengecewakan kami. Mampukan kami mengenakan kacamata, melihat seperti Engkau melihat, merasakan seperti Engkau merasakan. Kami akui kami tidak mampu Tuhan. Engkau adalah Tuhan Maha Kuasa. Kami adalah pribadi yang penuh kelemahan dan dosa. Tapi Engkau ingatkan kami bahwa Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maka kemampuan Allah untuk mengasihi itu pun ada dalam diri kami. Kemampuan untuk mengampuni seperti Allah ada dalam diri kami. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah kami. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kiranya setiap kita, siapapun yang bersalah, yang memberi berdampak kurang baik dalam diri kita, mari kita belajar untuk mengampuni. Amin. Mari saya mengundang
Kita untuk sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita puji. Terima kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita diutus pulang ke rumah kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Akhirnya arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus. Abang turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kuliahmu, sekolahmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Amin.